dirimu. Masya Allah. Jadi menamakan diri Allah dengan beragam macam nama itu siapa? Ya Allah, karena Allah sendiri, Allah satu-satunya yang paling tahu tentang dirinya. Ya. Makanya kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, beliau pernah berkata, al-asma'ul husna al-ma'rufah hiya allati yud'a Allahu biha wa hiya allati ja'at fil kitabi was sunnati wa hiya allati taqtadil madaha was sanaa'a bi nafsiha. Al-asma'ul husna yang ma'ruf, yang kita semua ketahui, kita pelajari lewat ayat-ayat Allah, lewat hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu adalah nama-nama Allah yang dimana kita akan berdoa kepadanya dengan nama-nama tersebut. Yang kedua, dengan asmaul husna yang ma'ruf tersebut, yang ma'rufah tersebut, ya, dia harus datang atau bersumber dari sumber yang jelas dan yang paling kokoh, tidak lain Alkitab was sunnah, yaitu Al-Quran dan sunnah. Yang ketiga, jemaah, yang menunjukkan Asmaul Husna itu menunjukkan pujian dan sanjungan dengan sendirinya kepada diri Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari penyampaian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang barusan tadi Anda sampaikan, ya, pengertian Asmaul Husna itu disebutkan dengan 3 persyaratan. Bahwasanya Asmaul Husna itu, ya, memiliki 3 persyaratan. Ya. Apa saja syarat-syaratnya? Nama-nama yang berkaitan dengan diri Allah yang masuk kategori Asmaul Husna, nama-nama yang paling indah, Masya Allah, itu memiliki 3 persyaratan. Yang pertama, dengan Asmaul Husna tersebut, kita bisa berdoa dengan menggunakan nama-nama itu. Ya, ini doa, nih aktivitas ibadah nih, Masya Allah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Di banyak ayat Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita berdoa. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku maka niscaya akan aku kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Allah. Dan banyak ayat lainnya yang dimana Allah perintahkan kita untuk berdoa. Dan saat kita berdoa memohon kepada Allah, berdoalah dengan nama-namanya tersebut, yaitu Asmaul Husna. Ya. Nah, makanya di situ di ayat yang tadi Anda sudah sampaikan, yaitu di surah Al-A'raf 180, fad'uuhu biha, maka mohonlah, berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan Al-Asmaul Husna. Jadi saat kita mohon kepada Allah, doa itu kan ada 2 macam, ya. Para ulama membagi doa yang kita sampaikan kepada Allah dibagi menjadi 2. Apa aja, jemaah? Ada doaul mas'alah, doa yang isinya dia berkaitan dengan permohonan kita kepada Allah. Yang masing-masing kita ini berbeda satu sama lain tuh. Yang jomblo apa permohonannya, gitu ya. Yang udah nikah apa, itu beda, jemaah. Yang baru mulai dagang dengan yang sudah, ya, dagangannya nih, ya, perdagangannya sudah berlangsung lama, itu biasanya beda tuh. Ya. Yang baru mulai dagang dia berharap paling tidak bisa survive dulu deh. Ya. Kemudian yang dagangan sudah lama dia pengen bisa punya cabang lagi, Masya Allah. Ya, artinya ini satu doa yang memang sifatnya masalah, sesuai dengan permohonan yang kita sampaikan kepada Allah. Dan saat kita memohon kepada Allah, berdoa dalam bentuk doaul masalah, pakai tuh nama-nama Allah yang husna. Antaranya, ya, ketika kita mohon ampunan, nama Allah yang cocok untuk kita sampaikan kepada Allah agar kita dapat ampunan apa? Ya Ghafur atau Ya Ghaffar, ya kan? Ya Ghafur ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampuni dosaku.
kemudian mau minta rezeki kepada Allah, kita sebut apa tuh? Ya Razzaq. Ya Razzaq, urzuqni, berikan rezeki kepada diriku. Kita pengen tuh dapat kasih sayang dari Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Masya Allah. Kayak gitu jemaah. Ya Rahman, Ya Rahim, irhamni. Ya. Ini harus sesuai jemaah. Harus sesuai. Karena di balik nama-nama yang Allah miliki itu mengandung sifat-sifat yang melekat pada diri Allah. Ya, di balik nama-nama yang Allah miliki itu secara otomatis mengandung sifat-sifat Allah. Tapi enggak sebaliknya. Ya, nanti Anda jelaskan. Ada sifat-sifat Allah yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'an, ya. Di antaranya Allah tuh menciptakan atau membuat sesuatu, ya, atau Allah mencelupkan. Allah maha mencelupkan, ya. Di antaranya sibghatullah, itu kan celupan Allah, sifat Allah. Tapi tidak secara otomatis kemudian Allah memiliki nama As-Sabir. Ya. Allah menjelaskan dirinya membalas makar orang-orang yang melakukan makar. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Tapi tidak menunjukkan secara otomatis nama Allah adalah Al-Makir. Ya. Baik. Nah, itu ya. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita berdoa kepada Allah, maka berdoalah dengan menggunakan nama-nama Allah yang husna, yang sesuai dengan munajat yang kita sampaikan. Kita pengen saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, di Suriah, di Yaman, ya, dan di negara-negara lainnya yang kaum musliminnya tertindas, terzalimi, ya. Kita pengen Allah kasih pertolongan kepada mereka. Maka yang kita sebut nama Allah apa yang cocok? Ya Qawi, Ya Jabbar, ya, yang maha perkasa, yang maha kuat. Hancurkanlah kekuatan orang-orang seperti itu, orang-orang kafir, orang musyrik, ya, orang-orang yang melakukan kezaliman terhadap saudara-saudara kami. Jadi jangan pada saat kita minta Allah tuh hancurkan kekuatan orang-orang yang menzalimi saudara-saudara kita di Palestina, tapi kita sebut Ya Rahim. Ini enggak pas. Tidak pas. Ya. Maka berkaitan dengan al-asmaul husna, ya, di antara 3 persyaratan, yang pertama adalah jadikan al-asmaul husna tersebut sebagai, ya, wasilah untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, persyaratannya berkaitan dengan asmaul husna. Nama yang Allah miliki itu haruslah bersumber dari dalil, sebagaimana yang ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi Anda sudah sebutkan, Al-A'raf ayat ke 180. Walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah al-asmaul husna. Sehingga nama-nama yang terbaik tersebut, yang paling indah itu hanya Allah yang pantas untuk menyematkannya, karena Dia yang paling tahu tentang dirinya. Ya. Nah. Baik. Kemudian berkaitan dengan masalah nama-nama Allah ini harus dengan dalil. Otomatis para ulama mengatakan untuk menetapkan nama-nama Allah itu tidak bisa dengan jalan qiyas. Ini kaidah lagi ya. Tidak bisa dengan jalan qiyas. Qiyas itu menganalogikan, mempersamakan. Ya. Contohnya apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Jawad, innallaha Jawad yuhibbul jud. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha
Maha dermawan. Ya. Maha dermawan, jemaah. Dan ia sangat mencintai perbuatan kedermawanan. Nah, nggak bisa itu dikiaskan. Jadi kemudian boleh Allah juga disematkan namanya itu dengan yang semakna. Di antaranya As-Sakhi. Para ulama katakan As-Sakhi itu juga semakna, itu dermawan juga. Cuma nggak ada dalil yang mendasari penamaan tentang diri Allah, untuk diri Allah dengan nama As-Sakhi. Sekalipun As-Sakhi itu maknanya adalah sama sebagaimana Al-Jawad. Ya. Karena ternyata dikaji dari sisi bahasa dan dari sisi lainnya, para ulama menjabarkan ya, kedermawanan pada sifat, pada nama atau pada kata As-Sakhi itu terdapat unsur ar-rakhawah, ya, al-luyunah, kehalusan atau kelemahan, ya, yang sifat tersebut, pengertian tersebut kurang pas jika disematkan bagi Allah. Nah, adapun Al-Jawad, ya, Al-Jawad ini menunjukkan bagaimana kuasanya Allah yang tanpa batas. Ya. Jika itu disematkan kepada manusia, maka menunjukkan kekayaan yang dimiliki oleh orang tersebut itu sangat banyak, jemaah. Apalagi jika disematkan untuk diri Allah Jalla wa'ala. Ya. Allah juga memiliki nama di antaranya Al-Alim. Ya. Kadang-kala Allah menyebutkan dirinya Al-Alim di banyak tempat di dalam Al-Qur'an. Ya, di banyak tempat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dirinya dengan nama Al-Alim. Ya, Al-Alim. Ada kalanya dengan memanjangkan ain, Al-Alim. Ya. Ada kalanya juga Allah menyebutkan tentang dirinya dengan nama Al-Allam. Masya Allah. Ya. Yang kesemuanya itu menunjukkan Allah itu memiliki ilmu. Itu nama Allah dari Al-Alim, Al-Alim dan Al-Allam. Ya, yang paling banyak Allah menyebutkan tentang dirinya itu dengan sebutan Al-Alim. Ya. Taib. Nah, ini nggak bisa dikiaskan dengan nama Al-Arif. Arafa ya'rifu. Yang artinya mengetahui juga enggak? Mengetahui kan? Anta ta'rif, kamu tahu. Anta ta'lam. Nah. Itu sama kan? Sekilas ini merupakan muradif. Tapi karena memang secara dalil tidak ada Allah menamakan dirinya dengan kata atau dengan nama Al-Arif. Ditambah lagi pengetahuan yang ada pada kata arif, pada kata Al-Arif itu didahului dengan ketahuan. Apakah ilmunya Allah seperti itu? Pengetahuannya Allah itu diawali Allah nggak tahu dulu terus Allah butuh belajar dan jadi tahu? Enggak. Itu makhluk kita nih, ya, yang tadinya belum bisa menghafal Al-Quran, jangankan menghafal, Ustaz. Ini untuk belajar benar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah aja belum bisa, Ustaz. Maka butuh proses belajar. Huruf hijaiyah kita pelajari dari sisi makharijul huruf was sifat, ya, dari sisi makhraj dan sifatnya. Ya, belajar tuh. Kemudian jadi tahu. Belajar juga tentang al-ahkam, hukum-hukum tentang tajwidnya, hukum-hukum madnya, far'i, asli dan sebagainya. Ya, ayatul gharibah dan sebagainya. Belajar. Yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Itu ilmunya manusia, pengetahuannya manusia seperti itu. Diawali dari ketidaktahuan. Akan tetapi tidak bagi Allah. Dari nama Al-Alim, Al-Alim ataupun Al-Alim. Ya, adapun pada kata Al-Arif itu diawali dari ketidaktahuan, jemaah. Masya Allah. Ya. Taib. Apalagi nanti kalau kita ngebahas tentang penjabaran
nama Allah ketika ia menyebutkan dirinya dengan nama Al-Alim. Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha berilmu. Ya. Jadi perlu kita ketahui di antara bentuk adabnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia juga sudah sangat tepat ya. Ketika kita menyebutkan tentang nama-nama Allah, maka di situ disematkan kata maha. Yang menunjukkan kemampuan yang Allah miliki. Ya, sifat yang Allah miliki tidak bisa ditandingi oleh siapapun. Ya. Ketika disebutkan Allah itu Al-Alim, Allah itu maha mengetahui. Masya Allah, maha berilmu. Ya. Dan berkaitan dengan Al-Alim ini ada beberapa makna. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Nama Al-Alim yang artinya Allah maha berilmu, Allah maha mengetahui. Nah, bahwasanya para ulama katakan ilmunya Allah itu dia mengetahui segala sesuatu. Di antara ditunjukkan ketika Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 29, wa huwa bikulli syai'in alim. Dan dia, yaitu Allah, maha mengetahui segala sesuatu. Al-Baqarah ayat 282, wallahu bikulli syai'in alim. Tadi wa huwa bikulli syai'in alim. Kemudian dalam Al-Baqarah 282-nya, wallahu bikulli syai'in alim. Ya. Jadi Allah maha mengetahui segala sesuatu. Mengapa dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan ilmunya? Dia mengetahui segala sesuatu. Dia maha berilmu. Ya. Mengapa dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu? Di antara sebabnya karena sesungguhnya dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Sebelum Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan, dia tentu dia adalah yang paling tahu tentang apa yang diciptakan. Masya Allah. Baik. Kemudian sebab lainnya, karena sudah merupakan satu kelaziman bagi yang mencipta itu paling tahu tentang ciptaannya. Itu cuma ya, Allah paling tahu tentang ciptaannya. Baik, makanya pantas kalau Allah menyematkan dirinya ya dengan nama Al-Alim, karena dia yang maha pencipta. Masya Allah. Analoginya gini nih. Maaf, ini metode at-taqrib ya, bukan mempersamakan Allah dengan makhluknya. Ini sering Anda sampaikan, karena tentu kaidah kita bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Allah berbeda dengan makhluknya. Taib. Bukankah ketika ada orang yang membuat kue, apa misalnya? Kue apa nih? Antum membuat kue apa nih? Hah? Bolu. Nah, bolu yang enak, yang teksturnya empuk, bentuknya juga bagus, rasanya juga zen, masya Allah. Ya. Dia pasti tahu tuh campurannya berapa kadar terigunya, kadar airnya, vanilinya, gulanya, kalau ada susu, mentega dan sebagainya. Tahu persis. Ya. Apalagi Allah. Tapi tetap kaidahnya laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ini metode takrib, pendekatan, memudahkan pemahaman. Jikalau seseorang ahli di bidang kuliner, dia ingin membuat sebuah kue yang enak dan memang berhasil terkenal, kalau bikinannya oh masya Allah, orang tuh nggak cukup makan satu. Ya, kenapa? Yang tahu persis tuh takaran-takaran yang harus dia berikan di dalam. Apalagi Allah maha mengetahui. Kemudian berkaitan dengan nama Allah Al-Alim, para ulama juga katakan ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Masya Allah. Ya. Apa saja cakupan ilmu Allah? Dari banyak sisi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala
sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Allah tahu. Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi. Yang belum terjadi Allah tahu. Yang sudah terjadi Allah tahu. Ya, yang akan terjadi, berarti ini belum kejadian nih. Allah juga tahu kan? Tahu. Karena meliputi segala sesuatu. Mu'tazilah mengingkari hal itu. Ya. Mereka mengatakan Allah baru tahu kalau manusia sudah berbuat. Berarti kan mereka yakini Allah tahu sebelum kejadian itu terjadi. Ya Allah, ini merendahkan ilmunya Allah. Nama sekaligus sifatnya Allah. Ya Allah. Kemudian berkaitan dengan kedahsyatan ilmunya Allah, bahwasanya ilmunya Allah itu meliputi segala sesuatu. Tadi Allah mengetahui sebelum terjadi, sesudah terjadi, atau yang akan terjadi. Ya. Kemudian yang berikutnya, Allah juga mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Dan jika itu terjadi, apa kejadiannya Allah tahu. Masya Allah. Kalau kita memahami, mengimani tentang hal ini, apapun kejadian yang kita alami, yang kita yakin juga itu merupakan takdir Allah, sudah kita pasrah aja. Allah yang Maha tahu yang terbaik untuk anak. Ya. Karena kalau ini adalah sesuatu yang tidak terjadi, andai pun akhirnya itu terjadi, apa kejadiannya Allah tahu. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 47, menceritakan tentang tingkah pola orang-orang munafik di saat mereka menggembosi kekuatan kaum muslimin dalam perang Uhud. Ya, "Lau kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Jika mereka berangkat bersama kalian, kata Allah, niscaya mereka itu orang-orang munafik itu tidak akan nambah kekuatan kalian. Zahirnya memang nambah, karena kan setelah dikompor-kompori oleh gembong munafik, siapa yang di Madinah? Abdullah ibn Ubay ibn Salul. 1000 pasukan Nabi udah siapin tuh untuk menghadapi gempuran 3000 pasukan musyrikin Quraisy. Ya Allah, itu tetap nggak imbang kan? Ternyata di tengah perjalanan menjelang sampai Gunung Uhud, dikompor-komporin tuh, sehingga mundurlah 300 pasukan, sisa 700. Wow. Tapi Allah tegaskan, jika mereka berangkat bersama kalian, niscaya mereka itu orang-orang munafik itu tidak akan nambah kekuatan kalian. Karena kejadiannya kan mereka mundur. Kekuatan yang kemudian berhadapan dengan orang-orang kafir, dengan orang musyrik Quraisy, kekuatan kaum muslimin itu cuma 700. Allah katakan, jikalau yang 300 ini juga gabung bersama kalian, ini menunjukkan nih sesuatu, Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi. Andai pun itu terjadi, Allah tahu kejadiannya seperti apa. Allah. Jika mereka berangkat bersama kalian, niscaya mereka orang-orang munafik itu tidak akan nambah kekuatan kalian, kata Allah. Malah mereka yang akan buat kacau. Mereka akan buat kacau kalian. Nah, pasukan sedang bertempur melawan musyrikin Quraisy, itu nanti ditikam dari belakang. Dan itu lebih merepotkan lagi. Ya. Masya Allah. Jadi kita memahami dari nama Allah Al-Alim saja, ini menunjukkan sekaligus sifat Allah. Allah memiliki nama Al-Alim yang maha mengetahui, ya, yang maha berilmu. Berarti Allah memiliki sifat, memiliki ilmu. Ya. Allah memiliki nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekaligus juga menunjukkan Allah memiliki sifat rahmah, memiliki sifat kasih sayang. Allah memiliki nama atau menamakan dirinya dengan Al-Aziz. Sekaligus juga kita faham, ia memiliki sifat yaitu izzah, kemuliaan. Tuh. Ya. Taib. Dan orang-orang mengingkari nama-nama Allah, sehingga mereka katakan
Itu nama Allah seperti Al-Aziz, Al-Ghaffar, Al-Ghafur, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ya, nama-nama yang seperti itu kosong dari sifat. Mereka katakan kosong dari sifat. Nah, baik. Kalau seperti itu, untuk apa kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa kepada Allah menggunakan nama-namanya yang husna dengan menyesuaikan apa yang menjadi permohonan kita? Kalau itu semua dianggap sama. Makanya para ulama katakan sama kalau ditinjau nama itu disematkan kepada siapa? Itu kepada Allah, kembali kepada Allah. Tapi jika dikaitkan dengan sifat yang ia miliki tentu berbeda. Itu kerancuan yang dihembuskan oleh orang-orang Mu'tazilah. Taib. Jadi nama-nama Allah itu tidak menerima qiyas, ya. Itu dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khattabi. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah yang husna ini yaitu nama-nama yang terindah, di antaranya kita bisa melihat, ya, kita bisa meresapi ketika Allah menamakan dirinya dengan Ar-Razzaq, Al-Alim, ya, Al-Jawad, Al-Qawi dan sebagainya. Ya. Namun di sisi lain ada juga nama-nama sebagian kalangan menamakan Allah dengan nama tersebut, tapi sebenarnya itu sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena itu adalah nama-nama yang sifatnya ambigu. Masya Allah. Nama-nama yang bisa menimbulkan persepsi yang nggak baik, jemaah. Ya, persepsi yang tidak baik. Di antaranya apa? Tadi ketika tidak bisa kita katakan Allah itu Al-Makir, Maha Pembuat makar. Ya. Karena sifat makar yang Allah tunjukkan itu hanya sebatas respon, balasan terhadap di antaranya golongan munafik yang suka membuat makar. Atau golongan orang-orang yang membuat makar kerusakan di muka bumi. Allah balas makar mereka dengan makar yang lebih baik, berarti menunjukkan kemuliaan pada diri Allah. Tapi bukan berarti sifat makar itu secara mutlak ada pada diri Allah. Nggak bisa. Ya. Jadi sifat makar memberikan balasan ini terkait dengan respon Allah kepada sebagian kalangan. Bukan sesuatu yang memang secara zatiyah, ya, terus menerus melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, jemaah rahimanillah wa iyyakum, sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, nama-nama Allah yang indah tersebut, Asmaul Husna tersebut, ya, nama tersebut indah dengan sendirinya. Jadi indah dengan sendirinya dijelaskan, tidak mengandung kemungkinan makna yang buruk atau makna yang ambigu. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu ada makna yang ambigu, menimbulkan persepsi yang lain. Tadi diantaranya tuh Al-Makir itu ambigu tuh. Ya, taib. Jadi nama-nama Allah yang husna ini dengan sendirinya tidak mengandung kemungkinan makna yang buruk. Taib. Makanya al-husna di sini para ulama katakan nama-nama yang terindah itu nama-nama yang mencapai puncak keindahan. Masya Allah. Ya, nama-nama yang menunjukkan pencapaian puncak keindahan. Makanya dalam kaidah terjemahannya pun disematkan kata maha. Gitu ya. Kemudian jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa nama yang dibahas oleh beliau di sini dalam kitabnya. Nama-nama Allah ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan itu bagian dari nama Allah, tapi sebagian mengatakan tidak. Di antaranya Al-Muhsin, yang maha berbuat baik. Kenapa para ulama berselisih? Sebagian mengatakan ini bagian dari nama Allah, sebagian mengatakan tidak. Karena ternyata sebabnya karena perbedaan pandangan tentang keabsahan hadis tersebut.
Sebagian mengatakan hadis itu dhaif, sebagian lagi mengatakan sahih. Ya. Nah, di antara yang mengatakan hadis ini dhaif, hadis ini adalah sahih adalah Al-Imam Albani rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Hadis yang berbunyi innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha berbuat kebaikan, maha muhsin, dan Allah mencintai perbuatan yang ihsan. Dan perbuatan ihsan ini kan memang tidak hanya kepada manusia ya, kepada semua makhluk Allah. Di antara ditunjukkan kemarin tuh pada saat kita nyembelih, di antara bentuk ihsan yang pernah Rasul contohkan langsung bentuknya seperti apa? Di saat kita menyembelih maka tajamkan pisaunya. Di saat kita mau menyembelih jangan ngasah pisau di depan hewan sembelihan tersebut. Anda dapat postingan tuh. Allah alam, tapi memang real sih ya. Itu onta nangis juga. Onta nangis, kenapa? Ya dia saat mau disembelih itu dikumpulin bersama ya onta-onta yang sedang dicincang ya, nangis tuh Allah. Kelihatan tuh ya di sini nangis. Makanya memang tak boleh. Ini bentuk ihsan. Jangankan kepada sesama manusia, sesama binatang Allah perintahkan kita untuk berbuat ihsan. Ya, masya Allah. Taib. Dan pisaunya juga pisau yang paling tajam. Kadang-kala kita ngelihat ya Allah, ya itu kayak gergaji cuma nggak boleh tuh yang begitu. Ya makanya kalau nggak siap nggak usah deh nyembelih ya. Ustaz, mana yang lebih afdal Ustaz? Anda nyembelih sendiri atau Anda mewakilkan kepada panitia yang sudah ahli? Kalau kita nggak siap lebih baik serahkan aja jemaah. Karena kadang-kala fenomena yang muncul, Anda melihat ya Allah, karena tegang, belum pernah ngegorok kambing yang ada tuh digodek jemaah. Ya Allah ya. Ya. Nah, demikian ya. Nah, kemudian nama yang lain yang dimana para ulama khilaf di dalamnya At-Tayyib. Ini juga para ulama berselisih pendapat. Hadisnya sering kita dengar, innallaha tayyib, innallaha tayyibun. Ya. Innallaha tayyibun. Sesungguhnya Allah maha baik. Hanya menerima sesuatu yang baik. Nah, perselisihan di kalangan para ulama, kenapa sebagian mengatakan ini bagian dari nama Allah, sebagian lagi mengatakan tidak, ya. Ini berkaitan dengan sebagian ulama mengatakan hadis ini, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim ini maknanya merupakan pengabaran tentang sifat Allah. Ya. Yang maha tayyib. Sebagian lagi mengatakan ini pengabaran berkaitan dengan nama Allah. Ini. Padahal tadi kaidahnya sudah disampaikan. Setiap nama Allah itu sekaligus juga menunjukkan sifat Allah. Tapi tidak sebaliknya. Tidak setiap sifat Allah yang Allah kabarkan di dalam Al-Quran ataupun dalam hadis secara otomatis menunjukkan itu adalah namanya. Ya tadi itu sifat Allah tunjukkan tentang dirinya, ia membalas makar orang-orang yang berbuat makar atau makarnya orang-orang munafik. Tapi kan enggak secara otomatis Allah kemudian namanya adalah Al-Makki. Itu jemaah. Ya. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada kaidah berikutnya. Bisa jadi dari satu sifat Allah itu muncul 3 nama. Contoh, Allah memiliki ya sifat maghfirah atau al-ghufran. Apa nih artinya? Pengampun. Muncul 3 nama untuk Allah. Al-Ghaffar dan 2 nama di sini ya, yaitu Al-Ghaffar dan juga Al-Ghafur. Masyaallah. Nah, ya bahkan di sini dibahas juga nih Al-Ghaffar,
Apa sih maknanya? Ini kan Al-Ghaffar menggunakan wazan fa'al, sigatnya sigat mubalaghah. Jadi untuk menggambarkan sesuatu yang sangat luar biasa, ya, amat sangatlah, ya. Maksudnya apa? Al-Ghaffar yang maknanya Allah memiliki sifat pengampun. Maknanya Allah mengampuni dosa-dosa para hamba meskipun sebanyak apapun dosa yang ia lakukan. Ada dua tipikal atau tiga, ya, manusia di dalam melakukan perbuatan dosa, ya. Ada yang banyak sekali dia melakukan dosa, dari satu dosa ke dosa lain, terus nggak bosan-bosan tuh dosa. Nggak berbuat dosa sehari aja puyeng palanya. Berarti dia sangat butuh pengampunan Allah dari nama Al-Ghaffar. Kenapa? Dari nama Al-Ghaffar ini Allah nggak bosan-bosan untuk ngasih. Nah, itu cuma. Baik, udah masuk Isya, ya. Kita lanjut beberapa menit, ya, setelah kumandang azannya. Atau salat langsung. Kita langsung salat, ya. Azan dulu, salat, baru lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, sebelum melanjutkan, siapa di antara antum yang umurnya paling senior, yang umurnya paling banyak, masih muda, dan mengikuti kajian bersama anak dari sejak awal, atau bahkan kita sudah beberapa kali. Kita sudah 11 kali, ya. Itu mana kalau saya? Atau 12, ya. Ayo, Masya Allah. Siapa yang ikut? Allah. Alhamdulillah ada muhsinin yang memberikan donasi, ya, kitab yang kita kaji. Insya Allah sebagai bentuk apresiasi bagi yang usianya paling senior, selalu mengikuti kajian bersama anak. Allah nanti kita kasih hadiah. Ada? Bapak ikut? Berapa kali, ya? Baik. Berapa usia Pak? 58. Ada yang di atas beliau? Antum? 62. Allah barik fiik. Ikut bersama mana kajian? Dari awal pertemuan, ya? Hah? 3 minggu lalu? Oh, pekan lalu, ya? Masih ada yang dari awal mengikuti kajian Anda? Atau yang catatan yang paling lengkap? Ada yang bawa catatan? Ya. Ini ada hadiah nih, Masya Allah, nanti kita berikan sebagai bentuk apresiasi. Fadhal ya syabab. Catatannya lengkap. Wajahnya nggak asing nih anak sama antum, Masya Allah. Ya, antum, ya, Masya Allah. Udah punya kitabnya? Belum? Masya Allah. Fadhal nih saya. Fadhal. Siapa nama? Farid, ya. Allah barik fiik. Masya Allah. Doain bagi muhsinin yang semoga Allah berikan keberkahan, ya. Begitu juga untuk Masya Allah bisa mengambil faedah ilmu dari kitab tersebut. Baik, kita lanjutkan di buku kita di halaman 222. Antara nama Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur, ya. Al-Ghaffar disebutkan 5 kali di dalam Al-Quran. Penyebutan nama Al-Ghaffar di dalam Al-Quran itu sebanyak 5 kali, sebagaimana pengkajian dari para ulama. Adapun Al-Ghafur itu Allah sebutin sebanyak, ya, 91 kali, ya. Masya Allah. Nah, kedua nama ini itu diambil dari sifat Allah Al-Maghfirah, ya, atau Al-Ghufran, ya. Nah, meskipun secara umum baik Al-Ghaffar ataupun Al-Ghafur ini maknanya
sama, yaitu Maha Pengampun. Akan tetapi ada sisi-sisi perbedaan di situ yang sangat spesifik di antara para ulama katakan, sebagaimana mengacu kepada perkataannya Imam Al-Ghazali. Ya, Al-Imam Al-Ghazali berkata, fa innal ghaffara mubalaghatu fil maghfirah bil idafati ila maghfiratin mutakarrirah marra ba'da ukhra. Masyaallah. Sesungguhnya nama Allah Al-Ghaffar ini bentuknya adalah sifatnya digunakan sifat mubalaghah, sesuatu yang sangat berlebihan, amat sangat gitu. Jadi dalam perkara mengampuni dosa. Ya, jadi pengampunan yang Allah berikan pun berulang-ulang seiring dengan kesalahan atau dosa yang berulang-ulang yang dilakukan oleh para hamba-Nya. Masya Allah. Ya, jadi Allah mengampuni setelah sebelumnya telah mengampuni. Allah terus ampuni. Ya Allah, hati-hati semua. Biasanya syaitan bermain di sini. Udah tenang. Ya kan? Ketika kita memahami tentang nama Allah Al-Ghaffar, yang dimana pengampunan Allah terus Ia berikan, nggak ada bosannya. Jangan kemudian nanti ya kita tertipu daya oleh bisikan syaitan sehingga pada akhirnya meremehkan perbuatan dosa. Udah tenang aja, ntar juga Allah ampuni. Apalagi diambil-ambil, ente masih muda, entar ya. Gitu ya, hati-hati. Kenapa demikian? Kita nggak tahu apakah ending kehidupan kita ini kita dapat ampunan Allah. Khawatirnya kita belum sempat bertobat, ajal sudah tiba. Makanya kalau untuk melakukan hal itu, mengikuti tipu daya syaitan yang seperti itu, syaratnya satu, kita tahu kapan kita mati. Kalau tahu kita kapan kita mati, kita tahu kapan kita mati, sila fadhal. Ya, anak udah dapat info 60 tahun lebih 10 hari ya mati. 60 tahun puas-puasin di maksiat, 10 hari taubat, selesai. Cuma masalah kita nggak tahu kapan ajal kita tiba. Ya. Jadi Imam Al-Ghazali mengatakan, sesungguhnya Al-Ghaffar ini bentuk mubalaghah, sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, berulang-ulang, tidak terhitung banyaknya tuh. Ya, sebagaimana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan tentang diri kita nih para pendosa. Kullu bani Adam khata'. Ya. Sesungguhnya semua anak cucu Nabi Adam adalah khata'. Para pendosa yang ketika melakukan dosa itu terus berulang-ulang gitu. Dan ternyata Allah memiliki nama Al-Ghaffar. Satu sisi hambanya itu melakukan dosa yang berulang-ulang, di sisi lain Allah memiliki sifat Maha Pengampun yang dimana ampunannya Ia berikan secara berulang-ulang. Masya Allah. Ya, makanya pentingnya mengenali perbedaan antara nama Al-Ghaffar dengan Al-Ghafur. Para ulama katakan karena tipikal bentuk model pelaku dosa itu juga macam-macam. Ya, ada yang tipikalnya ya tadi yang Anda sebutkan sebelum kumandang azan. Yang orang ini kategorinya tuh pusing kepalanya kalau sehari nggak melakukan dosa. Ya, banyak sekali terus berulang dia melakukan perbuatan dosa. Dari satu dosa ke dosa yang lain. Semua variasi dosa dia lakukan juga. Berarti untuk model pendosa yang kayak begini, ya, tentunya dia sangat butuh sifat yang terkandung di dalam nama Allah Al-Ghaffar. Karena Allah mengampuninya pun berulang-ulang. Allahu Akbar. Nah, tipikal yang kedua, dosanya kecil, sedikit maaf. Jarang dia tuh jatuh pada perbuatan dosa yang secara sengaja ya, apalagi yang terang-terangan dia kerjakan. Dia tipikal yang jarang, orang yang sangat menjaga dirinya untuk jangan sampai dia jatuh kepada perbuatan dosa. Tapi ternyata dia jatuh pada perbuatan dosa yang besar. Sekalinya dosa membunuh orang, besar kan? Ini masuk al-kabair kan? Membunuh orang al-kabair.
Zina al-kabair, dosa besar ya. Nah, ya, riba al-kabair. Ya. Maka untuk model pelaku dosa yang dia melakukan dosa-dosa yang besar, dia sangat butuh sifat yang terkandung di dalam nama Allah, yaitu Al-Ghafur. Karena Imam Al-Ghazali mengatakan fahuwa ghafur bimakna annahu tamul ghufran kamilahu hatta yablugha aqsa darajatil maghfirah. Ya Allah, beliau katakan, maka Allah menamakan dirinya dengan Al-Ghafur, maknanya adalah Allah itu sempurna di dalam mengampuni dosa hambanya, sekalipun dosa hambanya tersebut mencapai derajat yang besar, level yang besar. Dan Allah memberikan derajat tertinggi di dalam pengampunan untuk pelaku dosa besar. Ya. Jadi untuk para pelaku dosa besar, ketika kita mengimani Allah punya nama Al-Ghafur, Allah Maha mengampuni dosa, sekalipun dosa yang dikerjakan oleh hambanya itu adalah dosa-dosa yang besar, dosa-dosa yang membinasakan. Ya Allah. Dan Imam Az-Zahabi sampai mengumpulkan kisaran sekitar 72 dosa besar. Ya. Ciri-ciri dosa besar: adanya ancaman azab yang pedih di dalam neraka. Itu dosa besar. Ya. Kemudian dosa besar itu tidak bisa tidak bisa terhapuskan dengan sebab al-hasanatul mahiyah. Apa itu al-hasanatul mahiyah? Nah, ini kayaknya belum pernah disebut nih. Boleh jadiin pertanyaan biar dapat buku. Dosa besar, dosa yang gak bisa terhapuskan hanya sebatas dengan al-hasanatul mahiyah. Apa sih maksud al-hasanatul mahiyah? Karena memang belum pernah jelas tentang al-hasanatul mahiyah. Tapi bagi yang tahu, foto, Anda kasih buku. Antum siapa namanya? Muhammad Abbas. Allah yabarik fik, masya Allah. Qiraah jayyidah. Masya Allah. Tafadhal, tafadhal. Nah. Allah yabarik fik. Allah yabarik fik. Barakallahu fikum. Masya Allah. Tafadhal habib. Ya, barakallahu fikum. Ya, Abbas. Iya. Jadi kalau dosa besar itu dia bisa terhapuskan dengan syarat bertaubat. Dia tak bisa terhapuskan dengan sebab al-hasanatul mahiyah, amalan-amalan saleh atau ibadah yang bisa menguburin dosa. Tadi beliau sampaikan dari sholat Jumat ke sholat Jumat berikutnya, sholat yang 5 waktu, ya, puasa Ramadan termasuk ya. Man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Masya Allah. Itu ya, Masya Allah. Baik. Jadi dengan kita mengimani nama-nama Allah, di antaranya ini baru satu nama ya, atau satu dua nama yang berkaitan dengan Allah memiliki sifat Maha Pengampun, ditunjukkan dengan dua nama, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Ini Masya Allah memberikan harapan besar buat kita agar tidak putus asa dari rahmat Allah. Ya. Ketika kita mengilmui tentang nama Allah Al-Ghafur, kita tuh gak pesimis, gak putus asa di saat kita memang sadar dosa besar apapun kita pernah kerjakan. Kenapa? Karena Allah Al-Ghafur, sifat ampunannya, dia mengampuni dosa sebesar apapun yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Anda juga tipikal orang yang tadi itu getol berbuat dosa. Jangan khawatir, kenapa? Karena kita memiliki orang yang memiliki nama
Al-Ghaffar, yang ampunannya terus menerus berulang, gak pernah berhenti. Selama dia tidak memenuhi dua keadaan, maka Allah pasti ampuni dosanya. Ya. Keadaan pertama, yang menjadikan seseorang tertutup pintu taubat atau pengampunan dari Allah ketika nyawa belum sampai. Ya. Makanya kalau kita masih sehat, ini taubat ya jemaah. Yang kedua, selama matahari belum terbit dari tempat tenggelamnya. Masya Allah. Nah kemudian yang ketiga, model para pendosa yang ketiga bisa jadi ini pelaku dosa memang tipikalnya dia juga melakukan dosa secara berulang. Udah gitu dosa yang dia kerjakan adalah dosa yang besar. Ini komplit nih. Berarti dia memang sangat butuh ya kepada sifat Allah yang terkandung pada kedua nama tersebut, yaitu Al-Ghaffar dan Al-Ghafur. Ya Allah. Ya. Jadi di antara fawaid itu faedah antum belajar tentang tauhid al-asma wa sifat. Lebih spesifik lagi malam ini kita belajar tentang kaidah-kaidah tentang al-asma al-husna, menjadikan diri kita ini ibadahnya semakin baik, tidak menunda-nunda taubat. Ya. Dan ibadah yang kita tunjukkan semakin baik ini beragam ibadah semua. Ketika kita belajar tentang al-usul as-salasah, dibahas di situ tentang anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Apakah ibadah yang sifatnya zahir ataupun ibadah yang sifatnya qalbiyah. Tawakal itu ibadah kan? Ibadah juga. Semakin baiknya tawakal seseorang, ibadah seseorang pada poin tawakal, itu seiring dengan baiknya keimanan dia tentang tauhid al-asma wa sifat. Karena tidaklah tawakal seorang itu ya benar-benar kokoh kecuali dibangun di atas as-siqah wa husnul dhan. Kepercayaan kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada Allah kalau kita enggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala? Dari mana kita bisa mengenalnya? Ini dari namanya. Dari nama yang sekaligus menunjukkan sifatnya. Ini baru dari Al-Ghaffar dan Al-Ghafur aja, Masya Allah. Tadi sekilas tentang ilmunya Allah kita juga punya. Jadi kita nggak usah khawatir. Kita di bawah kekuasaan Zat yang maha berilmu, yang maha mengetahui, yang pengetahuannya itu meliputi sesuatu yang belum terjadi, yang telah terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, dan jika hal itu terjadi, apa kejadiannya? Dia maha mengilmui. Makanya tawakalnya pun maksimal. Ya. Ketika kita punya penyakit, lagi-lagi metode at-taqrib, penyakitnya cukup kronis, sebagaimana problem kehidupan yang kita rasakan. Tentu kita ingin kesembuhan yang dapat kita dapatkan. Kira-kira kita berikan kepada siapa? Kita serahkan kepada siapa nih penyakit kita untuk diobati? Dokter yang biasa atau dokter yang spesialis, yang sangat pakar? Kita cari yang pakarnya. Ya, Masya Allah. Begitu juga terkait dengan urusan-urusan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini, sesuai dengan apa yang sedang kita jalani. Serahin sama Allah. Karena kita bersandar kepada Zat yang Maha Alim. Ya Allah. Itu cuma. Jadi orang belajar tentang tauhid al-asma wa sifat, semakin baik keimanan dia terhadap tauhid al-asma wa sifat, maka akan semakin baik pula ibadah dia kepada Allah. Semakin hadir kekhusyuan kepada Allah di dalam beribadah. Semakin benar di dalam cara bertawakal. Karena tidaklah tawakal itu menjadi kokoh kecuali dibangun atas dua hal tadi yang para ulama katakan, as-siqah wa husnul dhan, kepercayaan dan juga prasangka yang baik. Bagaimana mungkin kita bisa percaya kepada Allah
Allah mampu menyelesaikan semua problem yang kita hadapi. Kalau kita tuh nggak tahu tentang bagaimana kehebatan-kehebatan Allah, sifat-sifat Allah yang Ia tunjukkan lewat nama sekaligus sifatnya. Ya. Tanya. Terus kalau kita nih nggak percaya kepada Allah, bagaimana mungkin pula kita bisa berprasangka baik kepada Allah? Oh, kita nggak percaya. Ya. Makanya prasangka baik itu muncul karena kita percaya. Udah tenang aja, nggak tahu banget tuh orangnya gimana. Oh, masya Allah, amanah, udah nggak percaya. Husnuzan ya. Ya. Baik, Bapak Ibu, jemaah sekalian semua ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini baru kaidah pertama ya, berkaitan dengan tauhid al-asma wa sifat. Bahwasanya khusus berkaitan dengan masalah kaidah nama-nama Allah, bahwasanya nama-nama Allah itu haruslah bersumber atau sesuatu yang sifatnya tauqifiyah, bersumber dari dalil ya yang jelas, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan atas pemikiran manusia, bukan. Baik, tapi harus melalui dalil yang tegas dan jelas. Seperti itu jemaah. Sebagaimana ibadah pun sifatnya tauqifiyah. Tidaklah kita mengerjakan sebuah ibadah karena kita tahu ada landasan syariatnya. Ya. Bahwasanya ibadah yang kita kerjakan Nabi telah jelaskan di dalam hadisnya. Allah juga telah berfirman di dalam Al-Quran yang menjadi dasar kita kemudian kita kerjakan ibadah. Itu yang disebut dengan tauqifi, bersumber lewat dalil, bersumber dari Al-Quran maupun hadis. Ya, itulah kaidah pertama terkait dengan nama-nama Allah. Adapun nanti kaidah yang kedua, ya, kita akan bahas yang dimana kaidahnya berbunyi asma'ullah mutaradifatun wa mutabainatun. Ya, nama-nama Allah Azza wa Jalla itu dari satu sisi adalah sinonim, ya, persamaan. Namun dari sisi lain itu berbeda. Contoh seperti ya tadi Al-Ghafur dan Al-Ghaffar. Satu sisi sinonim, dua-duanya menunjukkan Allah Maha Pengampun. Tapi di sisi lain mutabayinah. Ya, mutabayinah. Berbeda. Sebagaimana nanti kita akan bahas ya, yang dimana di sini diangkat beberapa nama, yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ya. Nah, mohon maaf, ada jadwal safar ya, jadi kita tidak bisa lebih lama malam ini. Ya, mungkin satu pertanyaan, silakan. Apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengagungkan Allah, kemudian sholawat, baru inti dari doa itu dengan menyebut Allah, kemudian diakhiri dengan mengagungkan Allah lagi baru sholawat. Apakah itu ada dalilnya? Dan untuk mengagungkan Allah itu apakah termasuk dengan menyebut nama-nama Allah? Nah, iya. Yang pertama berkaitan dengan menyebut nama-nama Allah di dalam berdoa. Apakah itu bentuk pengagungan terhadap Allah? Iya, jelas. Ya, baik. Yang kedua, atau pertanyaan tadi pertama itu, urutannya di antaranya kita puji Allah, bahkan beristighfar, memuji Allah, bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Tapi tidak di setiap kondisi doa memang harus seperti itu.
Hukum asalnya memang di antara doa ada berdoa seperti itu, tapi tidak di setiap kondisi memang mesti seperti itu. Contoh di saat kita berdoa di waktu sujud, Allah menjabarkan itu kan tidak melalui urutan seperti itu sampai atau sebelum salam, ya sebelum salam dan sebagainya. Nah, atau doa-doa yang lainnya, doa-doa yang sifatnya muqayyad, ya seperti kita mau maaf berhubungan suami istri, ya itu kan tidak mesti harus dengan mengucapkan kalimat istighfar kemudian memuji Allah berselawat, tapi bisa juga langsung, ya. Tapi kalau sifatnya doa-doa yang memang kita sampaikan, yang permohonan itu muncul, ya dari kita masing-masing dan lafaznya pun dari kita memang ahsan, itu sebaiknya kita awali dengan memuji Allah berselawat, ya, dan kemudian ada lainnya. Tapi kalau yang sifatnya muqayyad, doanya lafaznya udah dijelasin, udah dicontohin oleh Nabi SAW, maka dalam hal ini bisa langsung. Sebagaimana tadi kita contohkan, kita berdoa ketika hendak berjima dengan istri kita, ya maka itu langsung Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Ya, baik, demikian. Allah alam bissawab. Insyaallah ada dari santri mana yang mau ditanyakan? Baik, cukup ya. Baik. Jadi intinya kalau hukum asalnya memang benar, tapi tidak di setiap keadaan. Seperti itu ya. Nah, barakallahu fikum. Karena mohon maaf sekali banyak khilaf dan tentu kita mengampun kepada Allah. Mohon maaf juga dengan keterbatasan ya kondisi anak ya. Suara lebih kurang fit. Ini bukan serak-serak basah, tapi serak-serak lengket ya. Masya Allah. Kita tutup kajian kita dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.